Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H ingin mempresentasikan tentang perang dagang US dan Cina. Kami beranggotakan satu Muhammad Ajam Farezi, kedua Muhammad Al-Adiyat Putra Yurizal, ketiga Nova Muhammad Syafiq, keempat Raul Razan Satriani, kelima Valian Rahina Putra. Yang pertama adalah latar belakang terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dan Cina sudah terjadi sejak tahun 2018 pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump. Penyebab awal terjadinya perang dagang ini antara kedua negara ini adalah kekecewaan Trump akan neraca perdagangan Amerika yang selalu tercatat defisit dengan Cina. Dengan adanya kerugian pada praktik perdagangan Amerika dengan Cina, pada 22 Januari 2018, Trump menetapkan sebuah kebijakan yaitu dengan menaikkan bea masuk impor untuk barang-barang Cina seperti panel surya dan mesin cuci yang masing-masing menjadi 30% dan 20%. Selain barang-barang tersebut, Trump juga membuat kebijakan untuk mengenakan tarif bea masuk untuk baja dan aluminium yang masing-masing sebesar 25% dan 10%. Melihat hal ini, pemerintah Cina merespon dengan menaikkan tarif produk daging babi dan scrap aluminium mencapai 25%. Selain itu, mengenakan tarif 15% untuk 120 komoditas Amerika Serikat seperti almond dan apel. Selanjutnya, implikasi terhadap sektor industri di Indonesia. Perang dagang Amerika dengan Cina masih terus berlanjut. Cina berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap produksi Amerika Serikat dan mengeluarkan ancaman untuk memberhentikan proyek industri AS dalam hal pendanaan gas alam di Alaska senilai 43 miliar US dollar sebagai balasan terhadap rencana AS memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam dan menghentikan kemampuannya membeli suku cadang dan komponen buatan negeri Paman Sam tersebut. Sebagai negara emerging market, sentimen negatif yang ditimbulkan dari pertikaian dua negara ekonomi terbesar di dunia ini dapat mempengaruhi nilai ekspor Indonesia sehingga akan berdampak buruk pada neraca perdagangan. Perang dagang Amerika dengan Cina ini dapat membakar bahaya perekonomian nasional. Indonesia selama ini dikenal sebagai pemasok komoditas bahan baku utama ke Cina. Imbas dari adanya perang dagang, Cina pastinya akan mengurangi kegiatan produksinya akibat Cina mengurangi perdagangan dunia. Ekspor Cina pasti akan menurun, berarti dia pasti menurunkan pembelian bahan baku termasuk dari Indonesia. Jadi, bisa menyebabkan resesi dunia jika ini berlangsung lama efeknya. Dampak lainnya ke Indonesia adalah bisa memicu PHK besar-besaran di sektor industri. Skenarionya adalah jika Amerika Serikat menetapkan tarif pajak tinggi bagi produk asal Cina, maka negeri tirai bambu tersebut akan mencari pasar lain dan menjualnya dengan harga murah. Cara ini akan memukul pemain lokal sehingga bisa berpengaruh ke kegiatan produksi yang berimbas pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Artinya, secara teoritis, apabila Cina tidak mengurangi produksinya, maka dia akan kelebihan barang-barangnya seperti baja, elektronik, dan lainnya. Maka mereka pasti surplus produksinya dan akan melakukan dumping atau menjual murah. Dan itu yang pasti merugikan kita karena merusak produksi kita. Kalau industri kita bermasalah, itu akan terjadi pengurangan karyawan. PHK efeknya akan menjalar. Selanjutnya ada potensi permasalahan dan peluang global. AS dan Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Perang dagang AS dan Cina bisa menjadi peluang dan tantangan bagi kinerja perdagangan Indonesia. Kita dapat memanfaatkan peluang pasar untuk produk ekspor nasional di pasar AS dan Cina
akibat perang dagang kedua negara tersebut. Apabila AS menghambat perdagangan untuk produk ekspor Cina, maka memberi peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar AS. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar AS terutama tekstil dan alas kaki. Sementara itu, ekspor AS ke Cina terbanyak adalah pesawat, kendaraan biji-bijian, mesin-mesin, barang dari kayu dan plastik. Apabila Cina menghambat perdagangan untuk produk ekspor AS, maka membuka peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Cina. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar Cina, terutama produk CPO. AS dan Cina akan mencari pasar baru untuk produk ekspornya dengan harga lebih kompetitif dan pasar potensial untuk produk-produk tertentu adalah Indonesia. Inilah tantangan sekaligus ancaman bagi Indonesia. AS sangat agresif dengan meninjau ulang untuk Indonesia sebagai penerima fasilitas Generally System of Preferences, di mana untuk tahun 2018 diberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara yang memperoleh manfaat GSP. Pada 2017, Indonesia masih memperoleh manfaat GSP AS dalam kategori A yang memberikan pemotongan tarif bea masuk di AS untuk 3.704 produk, sebesar 4% dari total ekspor Indonesia ke AS yang memperoleh fasilitas GSP pada 2017. Produk ekspor Indonesia yang memperoleh GSP antara lain produk aluminium, produk kayu dan baterai. Pada 2017, Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan AS sebesar USD 9,7 miliar. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak perang dagang AS versus China dan pencabutan fasilitas GSP untuk Indonesia. Perang dagang AS dan China akan berdampak dan langsung terhadap neraca perdagangan Indonesia, sementara pencabutan GSP berdampak langsung. Teori kebijakan luar negeri. Teori kebijakan luar negeri adalah proses dan hasil dari pembuatan keputusan dengan mempertimbangkan referensi dan konsekuensi dari kebijakan tersebut. Sehingga pada dasarnya, kebijakan luar negeri suatu negara adalah untuk mengubah keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan negara, serta kebijakan luar negeri akan digunakan untuk mempertahankan kondisi bila ada negara lain yang berusaha mengubah tatanan ekonomi politik internasional. Sehingga kebijakan luar negeri adalah sebuah proses dari sebuah pengambilan keputusan untuk mempertahankan sebuah kepentingan negara. Adapun proses yang dimaksud dimulai dengan penyelidikan, penentuan prioritas tujuan, penilaian persetujuan, dan seterusnya. Bila mana berfokus pada level analisis sistem, kondisi internasional cenderung akan menghasilkan tindakan-tindakan negara untuk mengamankan diri sendiri. Next. Lalu ada teori proteksionisme. Konsep proteksionisme yang merupakan turunan dari teori merkantilisme memberikan pandangannya mengenai bagaimana keuntungan harus diperoleh untuk memajukan roda perekonomian negara. Sehingga negara harus memunculkan bentuk proteksionisme untuk melindungi para kaum pedagang dari kerugian yang ditimbulkan oleh pasar bebas dan menyetujui bentuk intervensi negara ke dalam pasar. Proteksionisme sendiri merupakan kebijakan ketat perekonomian di bidang perdagangan internasional dengan langkah suatu negara untuk membatasi perdagangan antar negara yang bertujuan untuk melangsungkan kehidupan perekonomian negara yang melakukannya. Negara yang melakukan proteksionisme secara tersirat akan berusaha untuk menutup pasar dagang antar negara dengan kebijakan pajak, tata cara niaga, serta bea cukai dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya, sehingga proses perdagangan menjadi terhalang. Kebijakan ini juga bermaksud untuk mengurangi masuknya barang-barang impor ke negara tersebut oleh peraturan pemerintahan yang menerapkan kebijakan ini. Next. Solusi kebijakan pemerintahan Indonesia. Dampak perang dagang terhadap perekonomian Indonesia pada awalnya masih relatif ringan, di mana nilai ekspor barang non-migas masih sekitar 14%, yaitu 21 miliar dolar. Tapi pemerintah Indonesia menyiapkan strategi jangka medium dan panjang.
Dengan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, salah satu solusi jangka medium dan panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menjalankan kebijakan untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Dengan adanya peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Cina, jumlah volume perdagangan dengan Cina meningkat dari 44,5 miliar dolar pada 2015 menjadi 72,7 miliar dolar pada 2018. Dengan adanya perang dagang dengan Amerika ini, Cina menjadi lebih banyak mengalokasikan dananya ke Indonesia dalam bentuk investasi ke Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan. Amerika Serikat resmi menerapkan perang dagang dan telah mengakibatkan gejolak perekonomian dunia. Selain itu, Cina merupakan negara utama yang menjadi lawan bagi Amerika Serikat. Perang dagang disebabkan oleh impor yang dilakukan Amerika Serikat terlalu besar dan sangat menguntungkan Cina. Selanjutnya, aksi balas tarif impor gencar dilakukan oleh keduanya yang bertujuan untuk melindungi perekonomian negaranya masing-masing. Perang dagang ini menjadi langkah proteksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat sehingga akan berimplikasi terhadap negara-negara lain. Cina dan negara-negara lain memilih untuk melakukan aksi balas dengan terus menaikkan tarif impor terhadap Amerika Serikat. Perekonomian Indonesia telah bergejolak sejak resmi diterapkannya perang dagang, serta kenaikan nilai ekspor tidak sesuai dengan harapan. Proteksi Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki arah ekspor-impor serta ragu dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan perekonomiannya melalui perdagangan. Dengan adanya perang dagang, industri mengalami berbagai implikasi serta berpengaruh terhadap industri dalam negeri. Perang dagang ini tentunya berdampak bagi meningkatnya harga barang di Amerika Serikat dan Cina sehingga membuka kesempatan ekspor bagi negara ketiga untuk mengisi pasar. Indonesia merupakan negara berkembang yang juga bukan sebagai mitra dagang utama bagi Amerika Serikat, melainkan merupakan negara pemasok ke-16. Indonesia berpeluang mengisi pasar Amerika Serikat di Cina dalam berbagai produk, begitupun sebaliknya Indonesia berpeluang untuk mengisi pasar Cina di Amerika Serikat. Di samping itu, perang dagang juga berpengaruh terhadap neraca dagang Indonesia yang mana dikarenakan menurunnya permintaan bahan baku impor dari Amerika Serikat dan Cina. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.